Hai anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Bertemu lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Kisi Ramayanti Simanjuntak. Kompetisi dasar 3.11 yaitu menganalisis isi, strukturnya yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, dan juga teks kebahasaan negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini agar peserta didik mampu membuat teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi dalam bentuk dialog secara tepat dan terampil, berpikir kritis, kreatif, serta mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan memberikan contoh teks yang dimana teks itu adalah pembahasan untuk video kali ini. Ibu ingin tahu nih, apakah anak-anak tahu ini adalah contoh teks apa? Yaps, betul, ini adalah teks negosiasi. Jika anak-anak menjawab ini teks negosiasi, maka jawabannya benar. Bagi anak-anak yang jawabannya salah, tidak apa-apa. Simak materi pembelajaran kali ini agar anak-anak dapat mengerti dan dapat paham mengenai teks negosiasi, baik pengertian, struktur, kebahasaan, dan juga contohnya. Pengertian negosiasi menurut tim Kemdikbud adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Struktur negosiasi yang pertama adalah orientasi. Di bagian orientasi ini berisi tentang bagian pembuka, seperti salam atau sapaan, untuk memulai sebuah interaksi sosial. Yang kedua, permintaan. Dan di bagian permintaan ini pembeli akan mengungkapkan atau keinginan mereka dalam membeli atau mendapatkan suatu barang. Yang ketiga adalah pemenuhan. Dalam pemenuhan ini, setelah pembeli mengutarakan atau mengatakan permintaan, maka penjual akan berusaha mencari barang tersebut dan menyatakan mampu memenuhi permintaan tersebut atau tidak. Yang keempat adalah penawaran. Di bagian penawaran ini, apabila tahap-tahap di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kita dapat melakukan negosiasi sebelum memutuskan sepakat atau pun menolak. Yang kelima itu persetujuan. Di bagian ini, sebelum menyetujuinya, biasanya penjual akan melakukan pertimbangan apakah harga yang ditawarkan bisa menguntungkan atau tidak untuk dirinya. Dan yang keenam itu adalah pembelian. Setelah tercapainya persetujuan, maka pembeli akan membayar barang tersebut yang ingin ia beli sesuai dengan harga yang telah disetujui. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian ini biasanya terdapat salam juga, seperti ungkapan terima kasih yang menutup sebuah aktivitas interaksi sosial atau negosiasi. Kebahasaan teks negosiasi itu ada 7. Yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk. Yang kedua, selalu mendengarkan argumen sampai akhir dan tidak menyela. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang pendapatnya. Yang keempat itu selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang sopan, santun. Yang kelima itu setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Dan yang keenam berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, yang ketujuh, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Itulah pengertian, struktur,
kebahasaan dan contoh dari teks negosiasi. Ibu ingin anak-anak mengerjakan tugas 3 soal ini agar ibu tahu sampai di mana anak-anak mengerti atau paham materi pembelajaran kali ini. Simpulan dari pembelajaran kali ini adalah agar dapat mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan membantu para pihak menentukan atau menemukan solusi dari masalah dan perbedaan pendapat para pihak, membantu para pihak agar para pihak mendapatkan keuntungan yang sama. Selain itu, negosiasi juga memiliki manfaat yang menguntungkan para pihak dengan terciptanya suatu interaksi yang positif sehingga keputusan dari perundingan tersebut dapat berdampak positif untuk semua orang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu anak-anak. Semoga pembelajaran dan video kali ini dapat bermanfaat.